Salam sejahtera dan salam bahagia untuk Bapak Ibu guru, serta para sahabat pendidik dimanapun Anda berada. Izinkan pada kesempatan kali ini, saya berbagi mengenai materi pembelajaran sosial emosional atau yang kita kenal dengan istilah PSE. Ibu dan Bapak yang berbahagia, pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi, berkomunikasi secara efektif. Ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan sosial, regulasi emosi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Ada dua fase yang akan kita sama-sama cermati. Fase pertama, mulai dari diri. Mari merefleksikan hubungan kompetensi sosial emosional dengan peran kita sebagai pendidik dan dengan pembelajaran murid. Yang kedua, mari kita berbagi refleksi dari kompetensi sosial dan emosional dengan peran kita sebagai pendidik dengan pembelajaran murid. Ibu dan Bapak yang terkasih, dalam penelitian tentang pembelajaran sosial dan emosional, yang pertama, guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Yang kedua, adanya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur ketika TK dan hasil ketika dewasa di bidang pendidikan, pekerjaan, pelanggaran hukum, dan istimewanya adalah terkait dengan kesehatan mental. Bapak, Ibu, dan para sahabat pendidik, pembahasan mengenai pembelajaran sosial emosional sejatinya sejalan dengan peran pendidik yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa sejatinya pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh murid-murid untuk mewujudkan kekuatan potensinya. Pembelajaran holistik yang memberikan mereka pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi pada dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dengan demikian, kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tubuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Bapak, Ibu yang terkasih, serta para sahabat pendidik, dengan demikian, pembelajaran sosial emosional memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar bidang akademik, termasuk kesejahteraan psikologis. Bapak, Ibu, dan para sahabat pendidik, berikut adalah definisi pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, yang pertama, memahami dan menghayati dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan yang terakhir, yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya coba ulang kembali. Ada 5 aspek sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri. Yang kedua adalah pengelolaan diri. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Yang keempat adalah keterampilan berelasi. Dan yang terakhir kelima
adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ibu dan Bapak yang terkasih, serta para sahabat pendidik, ada pertanyaan. Apakah keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan standar pendidikan nasional? Maka, jika kita cermati, pembelajaran sosial dan emosional berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Seperti yang sudah kita sebutkan dan kita pahami bersama, yang pertama menyangkut kesadaran diri, kemudian yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang terakhir atau yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran 5 KSE tersebut akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini tentu saja sangat selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam standar pendidikan nasional. Bapak, Ibu yang terkasih, serta para sahabat pendidik, pembelajaran sosial emosional sejatinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan yang holistik, karena memiliki dampak yang besar pada perkembangan murid. Pembelajaran sosial emosional dapat membantu murid menjadi individu yang lebih baik dalam hal keterampilan sosial, regulasi emosi, dan empati mereka. Karena pembelajaran sosial emosional berupaya menciptakan lingkungan serta pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Seperti yang tadi kita sudah bahas bersama. Yang pertama tentu saja kesadaran diri, kedua manajemen diri, ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah keberanian untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Demikianlah materi mengenai pembelajaran sosial emosional. Sampai bertemu pada materi yang berikut. Terima kasih, salam sejahtera dan salam bahagia selalu.